800 800 kilometer gitu loh teman-teman. 800 kilometer. Dan itu menurut geografi ya teman-teman, 800 kilometer. Dan ditempuh selama, kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki itu 25 hari. Cuman 25 hari teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa berputar-putar gitu loh, 40 tahun. 40 tahun lamanya di padang gurun. Kenapa sih? Kalau kita baca ayatnya, di situ dikatakan bahwa Tuhan mau merendahkan hati mereka dan mau menguji mereka gitu loh. Agar Tuhan tahu bahwa mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan atau enggak. Tapi apa iya gitu loh selama itu 40 tahun. Bahkan kalau teman-teman baca ceritanya, yang masuk ke tanah Kanaan itu bukan generasi pertama, tapi generasi kedua, yaitu generasi kedua dan Kaleb dan Yosua itu doang. Musa aja nggak masuk ke tanah Kanaan. Musa mati, yang lain mati loh. Kenapa mereka bisa berputar-putar begitu lama di padang gurun, teman-teman? Nah, sebenarnya kita bisa belajar dari sini bahwa kita mau lihat apa sih relasi mereka sehingga mereka bisa begitu lama di padang gurun. Nah, ada beberapa peristiwa yang kita harus pahami tentang kenapa mereka bisa lama di sana. Peristiwa pertama, peristiwa pertama yang terjadi di antara mereka adalah karena mereka bersungut-sungut gitu loh di Mara. Mara dan Lim. Kalau teman-teman baca dalam Keluaran 15 ayat 2, 15 ayat 23 sampai 25 di situ bercerita tentang mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena nggak ada air. Jadi mereka sampai di padang gurun udah lewat udah lewat ini setelah melewati apa yang diperbuat Tuhan kepada mereka, udah melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, mereka sampai di padang gurun, mereka bersungut-sungut karena nggak ada air. Sebenarnya salah nggak sih kalau mereka minta kepada Tuhan? Karena pada waktu itu kan mereka di padang gurun kan, jadi nggak salah dong sebenarnya mereka minta air gitu. Hanya yang menjadi permasalahannya, mereka bersungut-sungut. Mereka datang kepada Tuhan itu dengan sungut-sungut. Ya salah, apa salahnya mereka berdoa, maksudnya datang kepada Musa dan meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Hanya ini mereka nggak menunjukkan hal demikian, mereka malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu yang Tuhan nggak suka. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah mereka bersungut-sungut karena nggak ada makanan. Jadi yang berikut ada di Keluaran 16 itu kita bisa baca 16 ayat 2 dan 3. Mereka bersungut-sungut karena nggak ada makanan. Mereka minta mana dan dikasih Tuhan. Tuhan memberikan mana kepada mereka. Peristiwa kedua adalah mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang ketiga adalah peristiwa ketiga adalah mereka tetap bersungut-sungut karena air. Jadi di Keluaran 17 pun sama. Ayat 3, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena air. Jadi kita mau, maksudnya aku cuma bahas ini secara singkat agar kita bisa tahu bahwa kenapa mereka begitu lama di padang gurun. Peristiwa keempat adalah mereka itu membuat anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Nah, inilah kesalahan bangsa Israel, teman-teman. Karena mereka udah bersungut-sungut kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Tuhan udah kasih makanan, udah kasih air. Setelah mereka udah melihat mujizatnya, mereka minta Allah baru. Musa naik ke Gunung Sinai untuk berdoa kepada Tuhan 40 hari, 40 malam. Malah mereka minta Allah baru gitu loh. Buatin mereka Allah baru. Kalau kena saya yang Tuhan, saya udah tak ketokin mereka satu-satu gitu. Hanya mau dibilang maksudnya sampai segitunya bangsa Israel gitu loh. Mereka udah ditolong Tuhan, tapi dikasih mereka malah minta Allah baru. Menuntut Harun untuk membuat Allah baru bagi mereka, yaitu anak lembu emas. Inilah kesalahan bangsa Israel. Yang berikut adalah mereka bersungut-sungut karena nasib mereka yang buruk. Mereka bersungut-sungut karena mereka hidup di padang gurun begitu lama. Kalau kita lihat di uh, bilangan 11 ayat 1 dan 2 di situ mereka bersungut-sungut. Jadi aku mau ceritakan tentang perjalanan mereka ya teman-teman. Yang peristiwa yang berikut adalah mereka meminta daging karena makan mana mulu, bersungut-sungut makan mana mulu sehingga mereka minta daging kepada Tuhan. Hanya kalau teman-teman baca di cerita ini, mereka minta daging itu salah. Makanya kalau teman-teman baca karena itu mereka bersungut-sungut sama aja sih. Dan peristiwa sampai kepada peristiwa yang terakhir itu ke-10, mereka bersungut-sungut karena makanan juga. Nah, teman-teman, saya ingin cuma menjelaskan bahwa arti kata bersungut-sungut di sini berbicara tentang menggerutu gitu, ngomel gitu, mengomel gitu. Jadi kalau teman-teman
Contohnya gini teman-teman, kalau kita datang kepada ayah kita, meminta seorang anak datang kepada ayahnya meminta, dan seorang anak datang kepada ayahnya bersungut-sungut. Contohnya, seorang anak datang kepada ayahnya, dia meminta sesuatu, contohnya meminta apa lagi itu, akan dikasih. Tapi contohnya kayak saya lah, saya datang kepada ayah saya, terus saya ngomel gini, orang tua macam apa ini? Nggak perhatikan saya gitu loh, saya sebagai anak nggak perhatikan kehidupan saya. Itu mau gimana ceritanya, kita pasti dimarahin atau digebukin sama orang tua, karena datang kepada orang tua nggak minta baik-baik, malah bersungut-sungut gitu. Nah ini Tuhan nggak mau. Tuhan mau kalian mau bangsa Israel datang kepada Tuhan, itu secara mau dibilang datang kepada dia dengan menghormati dia. Karena Tuhan sudah kasih Musa untuk pemimpin bagi mereka. Ya udah mereka datang kepada Musa untuk sampaikan apa yang menjadi isi hati mereka, bukan bersungut-sungut. Nah, jadi uh, maksud hampir durhaka. Oke loh. Jadi maksud saya gitu loh. Maksudnya bangsa Israel datang kepada Tuhan itu relasi bangsa Israel. Jadi kita lihat relasi bangsa Israel dengan Tuhan itu seperti seorang anak kecil, teman-teman. Jadi anak kecil itu, kalau teman-teman lihatlah anak kecil gimana. Dia itu yang penting saya. Itu punyaku ya udah itu punyaku. Mau terserah yang pemberinya gimana, yang penting saya dulu. Nah bangsa Israel pentingkan aku dulu, perut mereka dulu. Yang mereka perhatikan itu adalah makanan mereka, minuman mereka, dan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak lihat bahwa apa yang dibuat Tuhan dalam kehidupan mereka itu luar biasa. Mereka nggak lihat bahwa yang dikerjakan Tuhan itu sangat luar biasa. Bukan karena mereka nggak lihat, tapi mereka itu sengaja mungkin sengaja lupa kali ya. Karena udah tahu Tuhan tolong, tapi masih aja bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, poin penting bagi kita teman-teman bahwa kita datang membangun relasi dengan Tuhan, jangan pernah datang kepada Dia hanya karena kebutuhan. Jadi membangun relasi dengan Tuhan itu jangan karena kebutuhan kita. Bukan salah nggak kita sampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Enggak salah kok sebenarnya. Hanya jangan pernah jadikan itu dasar bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Itu yang salah teman-teman. Tuhan tidak mau karena kebutuhan baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ngapain kita datang ke Tuhan? Maksud Tuhan adalah kalau kita datang kepada Tuhan, itu benar-benar dari hati kita yang tulus. Hati kita yang tulus. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa begitu penting relasi bagi kita? Kenapa begitu penting relasi kita dengan Tuhan? Karena kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Siapa di sini yang gak mau serupa dengan Kristus, teman-teman? Ada yang gak mau? Pasti semua mau lah. Orang Kristen siapa yang gak mau lah? Semua mau kan? Hanya menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Bukan kita pangku tangan terus tiba-tiba kita diangkut seperti Elia dan Henok ke surga. Nggak seperti itu. Tapi ada proses yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Nah, hal yang kita kerjakan itu kita membangun relasi dulu sama Tuhan. Tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Baru kita bisa melangkah. Nah, umat Tuhan sekarang, zaman sekarang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, menuntut hasil, tapi gak mau lihat proses. Nah, itu agak mengerikan kita anak-anak zaman sekarang. Karena mau nuntut, ya saya harus ini. Tapi dia nggak mau lihat proses yang Tuhan kerjakan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami teman-teman dalam jadi serupa dengan Kristus gitu. Yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus menjadi serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah kita kepada Allah. Kalau teman-teman baca dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita menjadi korban yang hidup sehingga pikiran kita ikut diperbarui dan diubahkan. Jadi teman-teman, maksud di Roma 12 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan bahwa kita berkorban, maksudnya berserah diri kepada Tuhan, itu berbicara tentang kita rela berkorban kepada Tuhan. Rela berkorban dengan apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat cerita, teman-teman pernah baca cerita Lewi kan, pemungut cukai. Dia saat Tuhan panggil dia lagi hitung duit banyak di rumah pemungut cukai. Tapi Tuhan panggil dia langsung ikut.
Dia tinggalin semua yang dia punya. Duit yang dia punya, dia tinggalin. Ya artinya bahwa dia harus berkorban untuk semuanya. Nah, anak Tuhan, apalagi anak-anak muda, teman-teman. Kalau dia udah punya uang banyak, udah punya pekerjaannya oke, atau udah punya tempat kerja yang oke, dipanggil Tuhan, ayo melayani. Mikir dulu, tunggu Tuhan. Nanti dulu ya Tuhan, aku punya banyak duit, aku pasti itu dah melayani deh. Nanti ya Tuhan, kita kadang salah di sini. Tuhan mengajari kita bahwa kalau kita mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan, mau menjadi serupa dengan Kristus, ini kita harus berkorban, benar-benar berkorban kepada Tuhan. Jadi berkorban ini bukan hanya berbicara tentang kita harus semua harus jadi pendeta gitu. Enggak. Kita semua harus menjadi penginjil gitu. Kita semua harus jadi guru agama gitu. Enggak. Tapi dalam hal apapun kita libatkan Kristus. Itu yang penting bagi kita. Kristus kita nomor satu kan. Kadang kita nomor dua kan Kristus dalam hidup kita. Kita pentingin pekerjaan kita pentingin apa yang kita punya dibanding Kristus. Nah, bangsa Israel, mereka pentingin apa yang mereka punya. Mereka pentingin mereka dulu. Tuhan nomor dua. Dan Tuhan tidak suka hal demikian. Itu pun berlaku bagi kita, teman-teman. Itu pun berlaku enggak pandang umur, teman-teman. Orang tua, anak kecil, orang dewasa, anak muda, semuanya sama. Tuhan mau agar kita sama-sama mengutamakan dia terlebih dahulu, berkorban bagi dia. Jadi kalau dalam pekerjaan, mungkin orang lain melakukan hal yang tidak benar, kita tetap berdiri dalam kebenaran. Menunjukkan, mungkin kita diajak melakukan hal-hal yang tidak benar, tetap kita melakukan hal-hal yang benar. Berkorban, meninggalkan, tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak benar. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita, teman-teman. Poin yang kedua adalah menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Maksudnya kita merdeka dari dosa. Jadi teman-teman, kalau kita lihat cerita Tuhan Yesus hidup tanpa dosa. Atau teman-teman ada di sini yang temukan dalam Alkitab, Yesus pernah berbuat dosa. Dia menjadi satu-satunya figur yang harus kita contohi kan teman-teman. Dengan oke lah para nabi dan rasul-rasul. Tapi Yesus adalah contoh yang sempurna bagi kita untuk kita tiru. Nah, apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita adalah hal yang luar biasa. Dia mati di kayu salib. Dan bahkan disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit bagi kita. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita merdeka dari dosa, teman-teman. Maksud saya bahwa saat kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ingat teman-teman, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Bukan kita tidak lagi berbuat dosa. Itu beda cerita ya teman-teman. Siapa sih yang nggak bisa berbuat dosa lagi? Pasti semua masih bisa berbuat dosa. Hanya kuasa dosa tidak menguasai kita lagi. Karena yang kuasai kita adalah kuasa kasih Kristus. Itu yang penting teman-teman. Jadi ada orang mengatakan berarti kalau kita mengikuti Kristus kita nggak berdosa lagi. Enggak. Itu salah konsep teman-teman. Tapi kalau kita mengikuti Kristus, kita sudah tidak dikuasai lagi dosa. Tapi kita sudah ada dalam koridornya Kristus, ada dalam lingkungan Kristus. Jadi kita bisa tidak melakukan dosa. Yang penting dari kitanya, teman-teman. Nah, ini yang salah. Bukan salah sih, maksudnya ini yang agak mengerikan bagi kita, teman-teman. Karena untuk tidak melakukan dosa adalah sebuah pergumulan yang sangat besar. Baik pendeta sekalipun sama. Mereka tetap melakukan dosa kalau gagal, kalau terpengaruh dengan keinginan daging. Nah, Kristus mau supaya kita tidak dikuasai oleh dosa lagi dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Kristus mau. Yesus mengajak kita untuk mengikuti teladan Dia dan itu menjadi teladan yang baik buat kita. Dan juga Yesus mengajak kita untuk mengikuti teladan uh, para rasul gitu. Nah, teman-teman, saya cuma bertanya kepada kita bahwa pernahkah kita sadar bahwa kita melakukan sebuah dosa dan kita sudah anggap itu tidak salah lagi. Jadi contohnya gini, kita berbuat sebuah dosa tapi kita udah anggap itu nggak salah gitu. Ya ini nggak apa-apa lah, ya benar gitu.
Biasanya kan teman-teman, kalau hal demikian bisa terjadi karena itu udah sering dia lakukan. Jadi coba lihat, coba teman-teman ingat deh, eh, pertama kali orang berbuat dosa, pertama kali ya dia berbuat dosa, dia akan sadar, aduh, ini berdosa ini. Dan dia mungkin dia berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau udah mulai keseringan melakukannya, dia akan beranggap bahwa udah sama aja itu enggak. Lama kelamaan dia udah anggap itu bukan dosa. Nah, jangan sampai kita ada dalam lingkungan ini, teman. Tuhan mau supaya kita sadar akan dosa kita, agar kita bisa lepas dari itu, berdeka dari bebas dari apa yang mengikat kita gitu. Dosa yang membelenggu kita. Itu yang dinamakan dengan kita merdeka dari dosa. Jadi merdeka dari dosa itu bukan berarti kita tidak berdosa lagi, enggak. Tapi kita bisa untuk tidak melakukan dosanya karena kita bukan lagi dikuasai oleh dosa itu. Yang berikut adalah teman-teman, uh, menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman. Nah, di sini teman-teman kita harus lihat bahwa pertumbuhan iman itu berbicara tentang iman yang semakin hari semakin bertumbuh kan. Disinilah proses kerja dari relasi itu. Relasi yang intim dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin naik. Gitu. Jadi kalau teman-teman coba lihat proses progres dari hidup kita masing-masing deh. Saya nggak perlu orang lain yang melihat. Kita menilai diri kita sendiri, sendiri seperti itu. Apakah ada progres dari diri kita yang maju atau enggak? Atau jangan sampai kita cuma berdiri di tempat aja. Atau malah kita mundur. Makin hari makin mundur, makin hari makin mundur. Dan bahkan jauh dari Tuhan. Itu bukan namanya pertumbuhan iman, tapi lari dari iman gitu. Tuhan mau kalau pertumbuhan iman itu berbicara tentang iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Teman-teman coba ingat pertama kali percaya kepada Kristus. Jadi pertama kali lah teman-teman uh, kenal Kristus gitu loh. Gimana imannya? Imannya menggebu-gebu kan? Imannya benar-benar, waduh saya benar-benar percaya kepada Kristus. Pertama kali gitu. Tapi pertama kali kita percaya kepada Kristus itu belum matang teman. Jadi mau dibilang belum matang gitu. Jadi makin hari karena kita percaya kepada Kristus dan makin hari diberikan firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan, baru makin hari makin bertumbuh. Tapi kalau pertama kali kita kenal Kristus dan nggak dipupuki firman Tuhan atau nggak diberikan firman Tuhan atau mengikuti Tuhan dan cuma segitu-segitu aja, maka nggak akan bertumbuh teman. Nah ini yang maksud saya bahwa pertumbuhan iman Kristen akan menjadi lebih kuat jika kita semakin hari semakin mengenal Dia. Jadi pentingnya relasi bagi kita adalah maksudnya pentingnya relasi dalam pertumbuhan iman adalah biar kita semakin hari semakin mengenal Kristus dengan baik. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, lebih baik, lebih bertumbuh dalam kasih Kristus. Itu yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan menjadi yang kita kerjakan adalah kita mau kenal Dia lebih sungguh-sungguh. Kenal Dia dengan sungguh. Gitu. Mungkin tidak terlalu apa ya teman-teman. Kalau kita lihat cerita orang, gitu, orang banyak bercerita bahwa kenal Tuhan tuh maksudnya kayak mengikuti Tuhan seperti ini, seperti itu. Mengikuti Tuhan harus berbuat ini, harus berbuat itu. Harus contohnya kayak mengikuti Tuhan harus berdoa, harus berdoa. Sebenarnya itu salah satu caranya gitu. Hanya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan iman, itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, mau bertumbuh secara Kristus, kita harus kenal Dia dengan sungguh. Dan bagaimana caranya? Yaitu membangun relasi yang penting dengan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan kepada kita teman-teman bahwa membangun relasi dengan Tuhan bukanlah hal yang mudah, teman. Apalagi kita di usia dewasa, usia muda kayak gini, usia muda seperti ini, ada banyak hal yang terkadang membuat kita terpengaruh. Ada banyak hal yang menarik kita jauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang mempengaruhi kita untuk tinggalkan pekerjaan Tuhan. Saya memiliki cerita teman-teman. Ada teman saya, teman pelayanan saya. Kami sama-sama melayani di sebuah gereja.
waktu saya masih di Lampung. Dan kami sama-sama melayani gitu, teman-teman. Tapi pada suatu saat dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Kenapa dia bisa tinggalkan Tuhan? Dengan dia pergi tinggalkan Tuhan dengan alasan karena udah capek melayani. Kok sampai segitunya berpikir? Berarti yang dia pikirkan itu adalah diri dia. Dia udah capek melayani. Bukan yang dia pikirkan adalah pekerjaan Tuhan. Dia nggak memikirkan pekerjaan Tuhan. Kenapa dia bisa berpikir karena demikian? Karena dia nggak pernah membangun relasi dengan Tuhan. Saya nggak perlu menjelaskan bagaimana caranya kita membangun relasi dengan Tuhan. Yang pastinya kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Allah, berdoa, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita kerjakan. Nah, dia nggak, maksudnya dia sudah tinggalkan Tuhan, dan dia nggak mau, mau dibilang nggak mau balik lagi sama Tuhan. Apa yang salah sih sebenarnya? Tuhannya yang salah, teman. Sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tapi dari dia nggak mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dia hanya pentingkan dirinya. Yang penting saya melayani, yang penting saya bekerja, yang penting saya bekerja menunjukkan bahwa saya ada dalam pelayanan Tuhan. Ini bukan berbicara, saya menyatakan ini bukan hanya untuk, maksudnya agar kita semua harus melayani, teman-teman. Enggak. Maksud saya di sini bahwa dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Itu penting, teman. Kenapa begitu penting relasi bagi kita? Agar kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Agar kita semakin hari semakin sama seperti apa yang diajarkan Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Bangsa Israel gagal di situ, gagal di sini, teman-teman. Karena mereka lebih pentingkan diri mereka, tidak mau mengenal Tuhan yang baik. Mereka tidak mau melihat kepada Tuhan. Mereka fokusnya kepada diri mereka. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran buat kita, teman-teman, dan pegangan dalam kehidupan kita. Bahwa relasi yang baik dengan Tuhan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin mengenal Dia. Saya sangat berterima kasih buat kesempatan yang diberikan, dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada uh, WN, worship leader. Terima kasih. Doa Bang, doa kita itu. Langsung doa ya, langsung doa ya. Oke. Oke, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Di malam hari ini kami belajar tentang relasi, berapa pentingnya relasi kami dengan Engkau, yaitu kami membangun relasi yang penting dengan Engkau agar kami semakin serupa sama seperti Engkau, Bapa. Dengan hal-hal yang telah kami pelajari, Bapa, hamba terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang memateraikan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi teman-teman saya yang ada di tempat mereka masing-masing, Tuhan, melalui via lain ini, Tuhan, agar mereka menjadi pegangan bagi mereka, dan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka. Memberkati aktivitas kami, Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap menyertai melindungi kami, dan semakin hari biarlah kami semakin bertumbuh mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh. Di doa harapan kami, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pelayanannya banyak. Selanjutnya kita akan masuk kepada doa syafaat. Doa syafaat nanti kembali nanti dipimpin hambanya sekalian doa berkatnya. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki pokok doa yang ingin didoakan, boleh langsung disampaikan kepada hambanya. Boleh juga lewat pesan di dalam Zoom ini nanti diperhatikan oleh hambanya. Baik, saya serahkan pada hambanya untuk pimpin dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan. Ya, Salam, selamat malam. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Suara saya jelas di sana. Oke. Mantap. Ya, terima kasih Bang siapa ini? Bang Andrian.
Gun, ya, Gun. Orang Ambon ya. Tete, rote. Terima kasih Mbak atas firmannya. Sedikit yang saya sampaikan tentang pokok doa saya, minta dukungan doa dari teman-teman semua dan juga Mbak Andrian, di mana bulan Juni ini saya akan menyelesaikan masa kontrak saya kerjanya di Bora dan bersama dengan keluarga di Solo. Lalu saya sedang bergumul tentang pekerjaan, bagaimana supaya saya dapat bekerja sampai saya nganggur nanti setelah selesai masa kontrak saya. Jadi minta dukungan doa supaya Tuhan bukakan jalan keluar atas kerja. Ya tentunya Tuhan tahu mana yang kemampuan sesuai dengan kemampuan kita, Tuhan tempatkan di situ untuk kita bisa. Tuhan pasti tahu, tapi kita juga minta dukungan doa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga anak kami mungkin karena baru selesai imunisasi kemarin, jadi badannya agak panas gitu ya, agak panas dingin. Jadi supaya Tuhan campur tangan, ya mungkin melalui imunisasi itu bisa semakin hari semakin bertumbuh. Itu saja yang saya sampaikan dalam pokok doa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih ada teman-teman? Ya. Satu ya. PPL berarti dong. Benar ya Bang Arwan? Masih ada teman-teman? Baiklah kalau tidak ada, kita. Oh ya, sebutan Bapak Pak Soki ini benar atau salah sih ya? Aku soalnya kalau untuk logat-logatnya aku agak kurang-kurang gitu. Soalnya aku emang banyak teman orang Nias tapi nggak bisa bahasanya. Iya, nggak apa-apa. Tapi bahasanya masih nggak apa-apa ya, namanya nggak salah ya. Ya panggil Fa aja, Fa. Faat ya, Ya, Bapak Faat. Oke, kalau gitu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dalam kerjaan sorga, Bapa yang kami salam kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami, di mana Engkau tetap menyertai, melindungi kami, tetap mendukung kami dan memberkati kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di malam hari ini Tuhan, kami datang menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Terkhususnya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami, Bapa dan teman-teman kami semuanya Tuhan. Khususnya buat Bapak Faat yang lagi bergumul dalam pekerjaannya Bapak, biarlah Engkau memberkati dia Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan profesinya Tuhan. Berikan dia jalan keluar Bapak dan berikan dia kekuatan untuk menjalani kehidupannya Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan, anak-Mu ini. Engkau tidak membiarkan dia berjalan sendiri, tapi kami tahu Bapa Engkau tetap menyertai melindungi dia. Engkau memberikan dia pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan sesuai dengan apa yang telah ia pelajari Bapa. Kuat menteguhkan dia Tuhan dalam mencari pekerjaan dan memberikan dia jalan keluar untuk menyelesaikan semua yang ia rencanakan Bapa. Kami juga berdoa buat anaknya Bapa yang baru selesai imunisasi dan badannya agak lemas Tuhan.
Hamba berdoa Bapa, kami tahu Bapa, kuasa-Mu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, begitu juga terjadi dalam anak ini Bapa. Biarlah Engkau jamah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tabib yang luar biasa, Allah yang heran, yang dapat menyembuhkan kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan, Allah pada zaman dahulu sama dengan Allah yang kami sembah zaman ini Tuhan. Sama dengan Tuhan yang kami sembah pada zaman ini. Tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon mujizat-Mu Tuhan, kesembuhan yang terjadi pada anak kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami Arwan yang bergumul dalam pelayanannya selama 6 bulan Tuhan. Dia menjalankan tugas dan pelayanan dari yang Engkau percayakan kepada hamba Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau memberkati dia, kuatkan, teguhkan dia Tuhan, agar dia menjalankan tugas dan pelayanan yang Engkau percayakan kepada dia Tuhan selama 6 bulan. Berikan dia banyak pengalaman Tuhan, berikan dia banyak pelajaran di tempat pelayanan ya Bapa, agar dalam ia kembali, dia dapat bisa berbagi, menjadi saksi, dan menjadi memberitakan kebenaran bagi setiap orang Tuhan. Ajari dia Tuhan untuk sabar dalam pelayanan Tuhan, ajari dia Tuhan untuk tetap bertekun dalam kebenaran firman Tuhan dalam tempat pelayanan Tuhan. Lalukan dia dari sakit penyakit, mara bahaya apapun Tuhan, dan berikan dia kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan dia Tuhan. Kami berdoa buat panjang umur buat dia Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan, dan buat keluarganya Tuhan, hamba berdoa Bapa, biarlah Engkau memberkati keluarganya Tuhan, di mana mereka berada, kemana mereka pergi Bapa, penyertaan-Mu yang terbaik yang selalu ada bagi mereka Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami juga telah berdoa buat kami semua yang ada Tuhan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Bapa, biarlah yang memberkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mampu melihat isi hati kami satu persatu Bapa, yang mampu melihat apa menjadi pergumulan kami satu persatu Bapa. Karena itu Bapa, Engkau jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jawab sesuai dengan rencana dan pekerjaan tangan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa Engkau yang selalu ada dan kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, di mana mereka berada, ke orang tua kami masing-masing Bapa, Engkau tetap menyertai melindungi. Kami juga berdoa buat bangsa kami, biarlah tetap memberkati bangsa kami, dan berjuang buat sobat umat Kristen yang ada di bangsa ini Tuhan, biarlah mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Ini doa harapan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, berkat dan pencurahannya Ia berikan kepada kita mulai dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan di dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat pelayanan hambanya, Bang Adrian Dungun. Ya. Tuhan berkati di pelayanannya di Jakarta Utara saja. Ya. Terus juga Tuhan berkati proses kuliahnya, sedang berjuang di S2-nya. Ya, Tuhan berkati sampai selesai, pasti Tuhan tolong. Dan juga tadi salam kenal buat kita semua ya teman-teman. Saya nggak bisa kenal satu persatu, tapi biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kita masing-masing di mana kita berada. Amin, amin. Nah, ya, lanjut Bang, lanjut. Lanjut, silakan. Kami berharap nanti ke depan mungkin kalau ada waktu kembali sharing-sharing firman Tuhan di konser kita, kami sangat senang. Kalau dipercayakan pasti ada. Oke, kemudian juga WL tadi sudah keluar lebih dulu karena beliau tinggal di asrama, jadi jam 9 sudah tutup asrama, jadi beliau sudah izin keluar duluan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah beribadah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, menikmati berkat firman Tuhan. Ada abang-abangku yang sangat kalau aku maksudnya teman-teman kalau
tadi sebenarnya kalau ngomong, kalau ada suara saya yang terlalu kecepatan ngomong, soalnya kan saya orang TT dan orang Nias kan agak sedikit slow motion kan. Jadi aku Oh, udah lihat teman-teman saya Nias juga, mereka ngomong, kamu ngomong terlalu cepat, jadi rem gitu loh, direm gitu. Jadi kalau ada teman kalau dapat kesempatan berikut gitu, teman-teman bilang aja suaranya dipelanin dikit, nggak apa-apa. Iya. oke. Banyak suaranya tadi jelas masih tetap ini dapat disimak bagi kami. Saya juga sudah sering dengar teman-teman dari NTT. Oh, oke deh kalau Nah, sudah berpengalaman dengan teman-teman dari NTT. oke oke oke. Ya, oke, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Budiaman, silakan Bang, Abang yang ganteng. Ambil foto dulu deh. Baik, baik. Oh iya iya, oke iya betul, boleh boleh. Saya serahkan sama Bang Faala untuk ambil fotonya. Siapa yang ambil foto ini? Abang. Oke, Oke, bentar ya. sudah. Kameranya belum ke Ya, kamera. Satu, dua, waduh ini hilang ini love saya ini. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Love-nya belum mana? Iya, laki-laki love-nya. Saya love-nya. oke. Ambil di atas semua. Love-nya ya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Lope-lopenya sempat hilang. Semangat buat Bang Arwan ya dalam pelayanannya selama 6 bulan. Tuhan berkati. Oke, lanjut Bang Budiaman, ada yang terima kasih banyak. Bang. Suaranya macet Bang. Halo Bang Budiaman. Jaringannya kali ya. Iya iya iya. Oh iya, barengan mungkin ya. Oke, ada lagi yang mungkin saya sampaikan. Nanti seperti biasa, kita akan beribadah hari Jumat. Nanti siapa-siapa yang melayani akan disampaikan di grup untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, waktu kita masih ada sebentar lagi. Nah, bagi mungkin ada teman-teman yang mau kenalan dengan Bang Adrian, boleh? Mungkin Bang Kelly mau apa? Boleh silakan. Halo Kak Adrian. Halo Bang Teli. Bang Teli Gulo ya. Gulo Gulo. Jadi ini temannya Hesti kali ya. Ya Oh, ya. oh. Kemarin sih kita udah sempat ke sana waktu Natal kali ya atau apa kemarin itu. Di STT Kalvari gitu ikut ibadah waktu itu. Ya. Cuman mungkin kita nggak sempat kenalan kali ya. Lagian juga aku nggak kenal siapa orang di situ lah pokoknya itu. Aku juga Selain Hesti gitu. ke kampus